Tapi ini kan juga terkait dengan sosial kemasyarakatan itu, Pak. Bagaimana mungkin Forum Das melihat ini, Pak? Kalau saya melihat ini dan pengalaman saya di lapangan, saya pernah juga tugas di Bungo Tebo itu 6 tahun. Jadi kepala dinas pertanian Bungo Tebo, masih Bungo Tebo. Masih Bungo Tebo. Ya. Nah, dulu enggak ada perumahan itu, tidak ada dulu peti. Masyarakat aman, tenang, sejahtera, tanpa ada itu gitu. Nah, oke lah, sekarang ada tuntutan penduduk bertambah segala macam, tapi saya rasa itu bukan signifikan. Tapi ada istilahnya pemaksaan daripada oknum-oknum pengusaha sebenarnya. Cukong-cukong di belakang itu, Pak. Cukong itu. Karena di awal itu saya melihat di Sungai Manau tidak ada orang desa, itu orang luar semua. Pengalaman saya juga di Bajubang, tidak ada orang desa itu. Malah orang desa itu membantu kita waktu itu, mendukung kita. Tidak ada. Hanya yang punya tanah waktu itu, yang namanya Pak Jono itu, satu orang waktu itu. Yang lainnya tidak ada. Semuanya merongrong itu, melawan itu semua gitu. Nolak, Pak, ya. Ya, enggak. Kalau dibilang sosial masyarakat. Tapi setelah mereka melihat, wah orang luar menikmati, akhirnya masyarakat ikut. Membesar. Nah, itu yang sudah berat kalau sudah seperti itu. Sudah. Jadi, awal kalau saya lihat di awal itu, saya berani bilang faktor pembiaran di awal. Ya, pembiaran itu. Di depan mata kok. Di depan mata aparat-aparat itu dilaksanakan melanggar hukum. Dibiarkan. Padahal kalau waktu 1-2 itu masih enak. Masih enak. Kami waktu itu 24 sumur pun belum ada perlawanan yang signifikan belum. Tapi kalau udah ribuan kan susah. Ya, susah. Ya. Nah, makanya kalau menurut saya itu bisa asal jangan ada faktor pembiaran dan kompak. Kompak ya. Kita kompak gitu. Itu ini intinya sebenarnya. Dulu juga kesinambungan tadi, Pak ya. Benar, ya, kayak kesinambungan terus. Kemarin kan langsung alat berat dikeluarkan kan semua. Ya. Kepolisian kan disusul beberapa tempat. Sempat efektif sih sebenarnya kemarin itu kan sempat efektif. Iya, efektif gerakan itu. Cuman begini. Saya dengan kawan-kawan dari pengalaman kita dari Forum Das melihat ke lapangan ini, ada satu kekuatan yang dahsyat. Ya, ini adalah kekuatan dari bawah, kekuatan dari masyarakat. Ini. Jadi kami temui di lapangan ada kelompok-kelompok pemerhati. Contohnya, umpamanya di Lubuk Beringin, di Rantau Pandan itu ada kelompok masyarakat yang menjaga hutan. Ya. Saya ketemu dengan mereka, saya ajak ngobrol itu. Nah, gimana Pak? Ke depan bagaimana Bapak menjaga hutan ini? Saya jamin Pak Tagor, kami jamin hutan ini tidak akan rusak. Yang diserahkan kepada kami ini untuk kami jaga, katanya kan. Kalau nggak salah itu 3.000 hektar. Hutan adat, Pak ya? Ya. Tidak. Jadi setelah saya pelajari kenapa bisa mereka dan berani ngomong menjamin itu tidak akan dirusak, mereka akan jaga, ternyata ada feedback sudah kepada mereka itu. Ada feedbacknya. Kenapa? Mereka sudah menjual karbon. Karbon trade, ya, yang dibilang oleh Warsi. Nah, sudah menjual karbon. Ada istilahnya pendapatan mereka dari sana. Ada kesejahteraan mereka dari sana begitu. Nah, jadi dengan adanya itu ada rasa tanggung jawab untuk menjaga itu gitu. Kemudian saya ketemu lagi di Serampas. Ya, Serampas, Merangin. Oh iya, ke ujung sana ke Serampas itu kita. Di sana ada juga kelompok masyarakat, malah pemuda-pemuda yang banyak. Nah, di situ juga itu saya tanya, bagaimana adik-adik ini bisa menjaga pohon-pohon ini tidak ditumbang? Kami jamin Pak, kami jaga 24 jam katanya kan. Berani mereka ngomong seperti itu. Nah, jadi saya tanya, gimana kok bisa seperti itu? Karena Pak, pohon-pohon yang besar-besar itu kami sudah menjualnya ke Bapak Angkat. Nah ini, Bapak Angkat pohon. Nah, dalam arti kata bukan mereka jual ditebang, tidak. Batang itu tetap tegak di situ. Kemudian ada si Bapak umpamanya membeli batang itu 1 tahun 200.000 untuk dijaga. Nah,
Jadi saya umpamanya, saya bapak angkat pohon namanya kayu A, kemudian titik koordinatnya sekian. Saya bayar 200.000 1 tahun. Mulai umpamanya katakanlah bulan Oktober 2020 yang lalu. Nanti sampai Oktober 2021. Saya bayar 200.000. Itu pohon tidak akan hilang. Itu ada nama saya di sana, ada titik koordinatnya. Sehingga bisa dicek di HP. Nah ini sudah seperti itu pohon-pohon itu. Artinya ada lagi kesejahteraan kepada mereka, begini kepada mereka. Makanya mereka menjaga itu. Nah ini begitu juga di kegiatan-kegiatan yang lain saya lihat itu. Di Kerinci juga ada hutan bambu itu di Kerinci. Kali kami sudah keliling melihat itu, dapat kami simpulkan bahwasanya kekuatan dari kelompok-kelompok pemerhati di lapangan ini, di desa, ini yang harus kita perbanyak. Berarti harus tumbuh di setiap daerah. Harus kita tumbuhi. Kalau bisa setiap desa harus ada. Betul, ya. Setiap kecamatan itu ada. Kelompok-kelompok masyarakat untuk pemerhati lingkungan ini gitu. Dan kenapa saya bilang dahsyat? Karena mereka itu bisa menjaga 24 jam. Ya. Kalau petugas katakanlah dari dinas mana, hanya sepanjang surat SPT, surat perintah tugas. Ya. Dia berangkat hari ini umpamanya sampai besok atau hanya sampai sore sudah. Tapi kalau kelompok masyarakat ini yang ada di bawah itu, mereka bisa menjaga 24 jam. Makanya saya katakan itu kekuatan yang dahsyat, dan inilah yang harus kita perbanyak. Sehingga sekarang Porumdas kami bersama-sama Porumdas Kabupaten Kota ini sedang menumbuhkan ini. Sedang menumbuhkan bagaimana kelompok-kelompok ini muncul gitu. Baru-baru ini di Tebo ada pengukuhan itu, malah itu pemuda-pemuda itu, kelompok pemerhati lingkungan itu oleh Porumdas Tebo. Nah ini sudah dikukuhkan dan ini akan kita coba terus pacu ini. Pak, kalau tapi kita optimis nih Pak dengan tumbuh suburnya kesadaran masyarakat ini Pak, dengan kelompok-kelompok pencinta alam seperti ini Pak. Saya rasa kita harus yakin ya. Yang penting saya katakan tadi, dari semua sisi kita kompak untuk optimis melestarikan lingkungan ini. Tentu itu saya katakan tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah sementara kita lihat kekuatan yang dahsyat itu adalah yang dari bawah, yang dari desa ini. Kami kebetulan didukung juga dengan namanya kegiatan Polres Program 2, ini bantuan Jerman melalui Kementerian LHK. Jadi ada kegiatan-kegiatan di Jambi ini dari FP2 itu, Polres Program 2 itu. Ada apa tuh Pak kegiatannya Pak? Ya? Kegiatan realnya seperti apa tuh Pak? Nah, kegiatannya itu satu yang jelas pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat untuk sadar lingkungan. Yang kedua ada juga percontohan istilahnya menghijaukan kiri kanan sungai. Nah, kemudian juga ada kegiatan pembuatan pupuk kandang di lokasi-lokasi itu. Nah ini yang kami lihat cukup bagus juga karena mereka itu berbasis desa. Nah, searah dengan apa yang saya sampaikan tadi, kegiatan itu berbasis desa, kita tumbuhkan juga kelompok-kelompok sadar lingkungan di desa itu gitu. Pak, kalau kita lihat dari hulu sampai hilir Sungai Batanghari itu, apakah kompleksitas masalahnya sama antara di daerah di hulu dengan di hilir, Pak? Kalau kompleksitas masalah hulu dengan hilir ini tentu berbeda, berbeda. Karena kalau di hilir ini, umpamanya seperti dari Batanghari ke bawah, itu masalahnya itu satu memang ada juga istilahnya pemanfaatan lahan yang sampai ke pinggir sungai. Kemudian kita lihat MCK juga masih, ya ini yang sangat-sangat besar sekali pengaruhnya terhadap bakteri brokoli itu gitu. Nah kemudian membuang sampah ke sungai. Nah, mungkin di daerah hulu sana tidak seperti itu karena mereka bermukimnya tidak di pinggir-pinggir sungai betul gitu. Ada tapi tidak seperti yang di daerah hilir ini. Nah ini membuang sampah itu
membuang sampah ke sungai itu dan juga hal-hal yang lain. Jadi beda memang ininya. Kalau di hulu tuh saya katakan tadi perambahan itu, perambahan daripada lahan itu kemudian menanamnya dengan monokultur. Apakah itu tanaman perkebunan kopi, kayu manis, kemudian tanaman pangan, kentang, sayur segala macam itu. Nah, ini sudah mulai diinisiasi oleh Kementerian LHK. Di sini melalui BPD HL Batanghari. Jadi tanaman-tanaman kopi yang monokultur, yang di hutan lindung dengan di hutan produksi itu dimasukkan tanaman-tanaman yang produktif. Ditambah dengan kayu. Tanaman produktif itu contohnya umpamanya ada jengkol, ada pete, ada apukat gitu. Kemudian juga diselingi dengan kayu surian gitu umpamanya. Kalau sengon kurang di daerah dulu itu. Nah ini udah diselingi dengan itu. Artinya harapannya kopi itu tidak monokultur. Tapi ada tanaman di situ yang kokoh, sehingga kita harapkan tutupan daripada lahan itu akan semakin tinggi, sehingga serapan air hujannya pun akan semakin besar gitu. Oke, Pak, kalau untuk sedimentasi seperti apa Pak yang kita lihat sedimentasi di Sungai Batanghari ini Pak? Ya, jadi untuk sedimentasi karena kita memang bukan fokus ke situ, bukan ahlinya juga, tapi karena kita punya ahli-ahlinya dari UNJA dan dari Universitas Batanghari. Nah, ini menurut kawan-kawan itu sedimentasinya itu memang sudah sangat-sangat tinggi, sudah sangat-sangat tinggi. Dan ini memang kita yakini. Kita lihat pendangkalan, ada lihat kalau kemarau itu mulai dari Merangin, saya amati dari Bungo, Tebo, Sorolangun, itu Sungai Batangharinya itu baik Batang Tebo, Batang Bungo, kemudian Batang Merangin itu, ini pulau-pulau pasir sudah. Itu salah satu bukti nyata itu, udah kelihatan di tengah-tengah sungai itu. Pulau-pulau pasir itu, itu adalah sedimentasi gitu, sedimentasi yang tinggi gitu. Nah, apalagi di hilir ini, wah bukan main. Kalau apa namanya itu kemarau, kita lihat dari pesawat juga itu kan, wah semua di Batanghari itu pulau-pulau pasir gitu. Sehingga apa yang terjadi? Jangankan untuk kapal, untuk tongkang saja tidak bisa lagi, tongkang pun tidak bisa lagi. Nah, akibatnya apa? Kalau seperti itu, tongkang tidak bisa, kapal tidak bisa. Kos daripada kebutuhan masyarakat Jambi tinggi, harus dibawa lewat darat, dari Lampung itu harus lewat darat, dari Jawa sana lewat darat pakai mobil. Padahal dulunya itu pakai kapal. Kita masih, kalau saya masih melihat betul itu kapal layar itu di depan istilahnya gubernuran itu masih ada kapal layar parkir. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa itu? Sampai tahun 85, 86 masih banyak itu kapal layar itu. Bawa itu, bawa gula, umpamanya bawa garam, bawa tepung, kemudian beras, apa semua itu dari Jawa, semen terutama itu. Kemudian minyak juga pakai kapal itu, masih dulu ini semua itu kapal layar itu bersandar. Nah, sekarang asal kering sedikit sudah tidak bisa lagi karena semua kan kandas itu. Karena itu sedimentasinya yang tinggi itu salah satu bukti nyata. Makanya saya bilang kalau ini kita biarkan ke depan akan lebih parah lagi. Bisa jadi kenangan nanti bisa jadi kenangan kata kawan-kawan dari UNJA itu nanti bisa jadi kenangan saja Sungai Batanghari itu gitu. Nah ini tidak bisa kita biarkan gitu. Mungkin Pak segmen-segmen terakhir kita, apa sih tantangan bagi Forumdas sendiri Pak? Tantangan yang kedepannya inilah Pak. Ya, yang kami lihat sebenarnya tantangan ke depan ini bagaimana satu kita meyakinkan tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga termasuk juga anggota-anggota dewan, baik dari kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, karena anggota dewan ini kan representasi daripada masyarakat. Nah, inilah bagaimana mereka juga
ya harus satu pemikiran dengan kita gitu. Harus satu pemikiran dengan kita, bahwasanya memang jangan terlalu istilahnya menokohkan, wah ini kebutuhan masyarakat. Oke. Kan dulu tidak, saya bilang tadi, dulu tidak ada itu peti. Masyarakat bisa tenang, bisa sejahtera, bisa anak-anaknya sehat, mandi di sungai gitu. Tidak ada itu dulu tuh. Nah sekarang dengan adanya peti-peti itu, apakah masyarakat kita kaya? Enggak, saya lihat. Masyarakat itu seperti itulah. Yang kaya siapa? Cukong-cukongnya kok. Cukongnya siapa? Orang luar. Coba kita lihat cukong luar. Pelat-pelatnya itu. Pelat-pelat mobilnya semua itu pelat luar semua. Orang luar semua cukong-cukongnya. Termasuk waktu pengalaman saya illegal drilling juga dulu itu orang dari provinsi tetangga kita. Mana ada orang Jambi, orang Bajubang waktu itu yang bisa membuat sumur bor minyak itu. Tidak ada. Saya tanya semua itu tidak ada. Ya. Karena saya pelaku di lapangan juga, bukan hanya apa saya ini, tidak ada orang luar. Tapi kadang-kadang itu jadi alasan, jadi tameng. Wah ini mengingat kondisi masyarakat segala macam. Kalau saya tidak setuju itu, karena dulu tidak ada itu. Ya, kehidupan ini mereka tuh sebenarnya masih banyak. Hanya saja yang seperti itu kan hanya mau enak saja gitu, ya. Disewakannya tanahnya dia ongkang-ongkang. Dia tidak sadar tanahnya itu rusak. Nah, 5 tahun, 10 tahun ke depan mau diapakannya tanahnya itu? Seperti yang kita lihat di Sungai Manau itu. Sudah jadi batu kerikil. Kita lihat hamparan itu. Bisa diolah lagi. Sudah bisa diolah lagi. Nah, tapi dia pada waktu menyewakan itu tidak sadar itu. Nah, sekarang apa yang terjadi, Dek? Mereka ikut mendulang lagi. Mendaur ulang lagi yang sudah dibongkar sama eskavator itu pakai pompa. Nah, sekarang mereka mulai mendulang lagi di sana. Di tanahnya sendiri, coba. Di tanahnya sendiri. Kan ini sedih melihat yang seperti itu. Dia jadi ini lagi, jadi buruk lagi. Nah, ini tapi itu kan karena dia tidak sadar. Nah, oleh karena itu Porumdas, kami melalui Porumdas Kabupaten Kota juga mencoba bagaimana memberikan istilahnya pencerahan ini kepada masyarakat, supaya masyarakat janganlah berpikir sejenak gitu, berpikir jangka pendek saja. Dia harus berpikir bagaimana lingkungan ke depan, bagaimana anak cucunya gitu. Ya. Harus panjang Pak ya, untuk memikirkan anak cucu Pak ya. Ya. Oke pemirsa, berbincang kita sebenarnya menarik. Terakhir mungkin Pak, sebenarnya tadi sudah sempat Bapak ucapkan juga, apalah pesan-pesan mungkin untuk masyarakat lah, untuk pemirsa mungkin yang mendengar siaran ini, tayangan ini, sehingga benar-benar kita bisa menjaga das ini Pak. Baik, pada kesempatan ini saya Haji Tagor Mulia Nasution sebagai Ketua Porumdas Provinsi Jambi mengajak kita, masyarakat kita semua, mari kita lestarikan lingkungan kita dulu lah. Dengan tentunya melihat kita melaksanakan kegiatan, harus kita pikirkan dampak negatifnya. Jangan hanya melaksanakan kegiatan, berpikir pendek, pokoknya dapat untung waktu itu. Tapi kedepannya itu akan merugikan anak cucu kita. Jadi sekali lagi saya mengajak, mari kita pikirkan bekerja untuk kelestarian lingkungan, sehingga kelestarian kedepannya akan bisa lestari. Salam lestari. Oke, Tribuners pemirsa, perbincangan singkat kita, karena waktu harus kita akhiri. Semoga pesan-pesan yang disampaikan bahwa lingkungan adalah tugas kita bersama untuk menjaganya, karena itu titipan bagi anak cucu kita. Saya Didi Rahmawan undur diri. Terima kasih Pak Tagor. Ya, sama-sama Dek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.